Enak. Tapi tadi menurut lu gimana? AE sih udah enak banget ya tempatnya karena dia main outer kan dia kan. Jadi main outer jadi kayak harus nyelesain yang tim-tim yang main outer juga gitu. Jadi biar aman mereka untuk masuk ke zona berikutnya. Lihat aja Jel tuh Jel di apartemen Global berapa tim tuh? Jadi opsi Mereka sana. terbaik Nah, menurut lu? nanti kalau udah zona nggak ke apartemen, Alter Ego enak banget. Alter Ego, Pandung gitu kan, N9M, RRQ itu dia main outer. Oke. Berarti balik lagi kita melihat kondisi zona kan seperti apa. Pembacaan masih menjadi salah satu kuncian juga. Benar. Karena pada akhirnya kos-kosannya ini makin ramai nih, makin Makin rame. ada promosi kayaknya. Dan salah satunya juga Bigetron yang juga nampaknya terpancing untuk sedikit banyak masuk ke area dalam kos-kosan yang cukup menganga untuk didapatkan. Beberapa tembakan terjadi, kita juga sembari mendapatkan beberapa perkuliahan 2 SKS dari Oke Ozora ya di hari ini karena banyak insight-insight yang cukup insightful istilahnya. Oke, insight yang insightful. Bener, kayak orang seminar, tapi Semakin ngedonat ke apartemen. apartemen ternyata dan prediksi dari Bigetron tepat untuk mereka menjadi tim terakhir yang masuk ke sana. Nantinya kita akan lihat poin yang sudah duluan di apartemen mendapatkan keuntungan, tapi Pandung juga harus kehilangan 2 pemain menjadi apartemen Elite Legends. Nightmare 1 pemain terakhir didapatkan juga dengan Chengsit yang dimiliki oleh Frenzy. Berarti sama-sama sisa 2 untuk dari Nightmare dan juga Pandum itu sendiri. Ada dari kejauhan Alter Ego Ares pun hantui dan sudah mulai menjadi target sasaran dari Rosemary. Frenzy langsung ditanamkan. Krypton pun sama halnya juga menebar teror dari bagian belakang. Bahkan backup dari Rosemary belum bisa menumbangkan seorang Dimzy. Masih stay low key di bagian dalam. Tapi Jimmy terus menghadang. Pemain yang bernama Dimzy kelihatan kepalanya. Jimmy geser ke arah kiri tapi panik karena ada blue zone. Blue zone memang belum terlalu sakit tapi Jimmy tidak mau mengambil resiko. Bakal dipotong dari bagian dalam, ditungguin dan selesai. Nice. Raka Pandum gagal kembali mereka untuk survive sampai ke late game. Itu yang disebut IQ gameplay barusan. Jimmy akan sangat mudah ditembak oleh Dimzy jika dia polosan melewati area pagar sehingga dia muter menuju ke dalam dan itu adalah ketenangan yang ditujukan, kualitas yang ditujukan, pengalaman yang juga berbicara dari Jimmy dengan banyaknya turnamen-turnamen global yang sudah dia lakoni dan baru saja kita tujukan salah satu bagaimana cara untuk kita tetap tenang di saat situasinya genting karena tidak hanya menghadapi Dimzy, tadi juga harus menghadapi zona yang bisa saja membuat panik seseorang yang berada di posisi tersebut. Granat dilemparkan, Rosemary hampir terkena splash damage yang lebih dalam lagi. Namun granat yang kedua tidak berhasil mengejar Rosemary. Granat dari Genfos mengusir mundur Rosemary 911. Betul-betul kalkulasinya tepat. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego Ares karena mereka tidak bisa masuk dari arah jam 12. Arah jam 12 sudah dijaga penuh, dijaga ketat oleh satpam yang bernama RRQ. Dimana saat ini masih cukup ramai di area kos-kosan. Ada beberapa jalur yang bisa dimainkan, tapi masalahnya jalur tersebut udah dijaga oleh penjaga tol. Dan bahkan yang ada di bagian kos-kosan udah ini anteng bae mereka. Masih sisa 2 tim outer ya Jel. Alter Ego sama RRQ. Ya, Makanya tadi hampir ketemu kan mereka Iya. kan. Mereka harus nyisain salah satu sih antara RRQ atau Alter Ego itu jalannya mereka pasti. Karena yang lain yang di apartemen ya udah mereka di situ gitu loh. Karena masih zona kan. menurut lu mereka bisa masuk gak? Karena apartemen kan banyak. Masih bisa banget kalau yang masalah outer. Outer masih bisa masuk banget karena mereka vision lebih luas gitu. Ada bukit-bukit juga ya? Iya, vision mereka lebih luas. Namun satu yang tidak boleh dilupakan, di selatan juga masih ada Mekjo yang mengambil jembatan Nah. menjadi tim terakhir. Bisa saja justru Mekjo ini jadi bulan-bulanan poin. Terus abis itu ada Boom yang berada di area sisi pinggir-pinggir dari apartemen tersebut. Harusnya agak terbuka, vision menuju ke Mekjo yang akan bergerak. Snap yang terpantau terlebih dahulu saat ini. Lemparkan beberapa utility mungkin atau menjajal aimnya menuju ke RRQ. Bertetangga dari tadi dipisahkan oleh jalan raya saja. Untung memang jalan rayanya lebih tinggi dibandingkan area sisi sebelahnya sehingga bisa jadi satu barikade untuk mereka saling melempar utility. Dan jalan rayanya juga Masih ngedonat. ya masih ngedonat ya menuju ke arah Georgopol. Dan jalan rayanya juga tadi yang memisahkan cukup mulus. Tidak ada bolong-bolong sama sekali tapi RRQ Alter Ego, apakah mereka COD? Mereka COD, Jimmy melintas seorang Genfos. Ada
ada sebuah opening knock yang sudah terjadi. Lapar pun begitu low, akan langsung ditabrak oleh Krypton. Begitu agresif, begitu sadis. Bahkan Nerpeko dari bagian belakang pun sudah mulai terdeteksi. Krypton langsung ngebro, nembak ke Viren. What a nice shot, what a crazy shot. Dan Rosemary akan mengincar seorang Nerpeko yang sudah ketahuan ada di balik truk. Hati-hati, ada Da Costa di area atas dan Nerpeko mendapatkan Krypton. Satu yang terakhir ini antara Rosemary atau Nerpeko yang akan mendapatkannya. Nerpeko masih akan coba melakukan tembakan menuju Rosemary dan Rosemary justru kabur menuju ke area dalam dari zona. Dan saat ini ditinggalkan saja, fightnya tidak diselesaikan oleh seorang Rosemary. Justru Da Costa yang akan mengincar Nerpeko. Kacau. Ternyata ada satu penyusup lagi di bagian outer. Diam, dia geser juga ke bagian high ground. Tadinya kita kira hanya 2 tim saja. Dan gimana caranya Nerpeko selamat kalau gini bannya gembos. Gak ada ruang gerak untuk bermain. Angle terbuka dari bagian atas, hujan peluru dari Zenox. Membuat RRQ pun mati lampu. Selesai RRQ dengan 4 elimination. Justru Krypton bisa di-steal elim ini. Bisa menjadi elim untuk Da Costa. Bisa menjadi elim untuk Zenox yang terjatuh. Ketembak oleh pemain dari tim lain. ARPM punya angle. Gila, saling ngelok satu sama lain coy. Ternyata ARPM dari bagian apartemen. Kayaknya itu apartemen tinggi ya. Makanya bisa nembak ke arah bagian belakang. Dan Zenox, mereka pun harus menyelesaikan misi penyelamatan. Ada waktu memang 1 menit 20 detik. Tapi mereka tidak boleh menyia-nyiakan timingnya. Mereka harus segera mencari dan memilih jalur mana yang akan diambil sebelum apartemennya ini keisi semua. Satu yang hilang, Rosemary. Kembali menjadi last man standing dan tidak bertahan cukup lama. Walaupun memang 10 elimination didapatkan oleh Alter Ego, ini akan menjadi tambahan 10 poin untuk mereka di overall ranking. Mulai naik perlahan-lahan, sekarang sudah ada di peringkat nomor 6 karena sebelumnya Alter Ego bahkan sempat ada di peringkat nomor 7 dan juga 8. Kayaknya memang setelannya mereka adalah gimana caranya mereka nyampe tengah dulu nih untuk hari kedua. Nanti besok baru digas lagi. Kayaknya ada beberapa tim seperti itu. Seperti apa yang sudah dinarasikan oleh Sanskoy tadi, setidaknya berada di halaman pertama. Jadi target dari beberapa tim. Dan kita masih harus sabar sebelum pada akhirnya ada aksi-aksi yang pecah. 20 detik, stage 5 akan mengecil menuju ke arah stage 6. Nah kira-kira nih bakal geser ke apartemen yang tower mana gitu. Akan jadi satu pilihan dari beberapa daerah yang berada di apartemen tersebut. Memang sangat padat dan Mekjo yang tadi sempat kita diskusikan ternyata berhasil touchdown di selatan. Ambil beberapa tebing yang ada di apartemen ternyata sebelah kanan. Saat ini ARPM, Ewako ARPM bisa menggema saat mereka mendapatkan winner chicken dinner atau justru akan terculik satu persatu dengan pemain-pemainnya terpisah-pisah saat ini. Ya, bahaya itu buat ARPM karena ya udah zona kecil ya kan. Mereka splitnya lumayan jauh-jauh satu apartemen ke apartemen lain. Jadi harusnya udah mulai ngumpul sih. Harusnya. Kayak pas di liga tuh Klau kalau kemarin. Yang dia jaga satu rumah. Itu terlalu beresiko karena sekarang metanya udah tabrak gitu. Tabrak semua. Itu yang akan jadi challenge tersendiri. Boychill nyangkut dikit. Untung masih bisa touchdown dia. Healing perlu dilakukan oleh Boychill. Shooting juga perlu dia gunakan, perlu dia konsumsi. Masuk rumah mungkin adalah jawaban dengan keadaan seperti ini karena agak berbahaya. Smoke diperlukan di area tersebut tapi Boychill tidak akan menyerah dengan mudah. Dia tetap mengandalkan instingnya untuk bergerak masuk. Tak dilewati. Boychill juga melewati Charlie sebagai last man standing dari Kanza dan touchdown di area dalam dari zona. Tapi tumbang Zeta karena Daybot memiliki angle menuju ke pemain-pemain poin yang terlalu terbuka. Wah gila sih, ini tadi pergerakan dari poin sih terlalu beresiko karena mau bagaimanapun juga akan ada banyak mata menuju ke arah mereka. Harus merelakan Zeta. Foxy apakah bisa diselamatkan atau tidak kita masih belum tahu. Tapi sisi lain kita melihat pemain-pemain dari Mekjo terus di-press juga oleh seorang Boychill. Granatnya masih terus dilontarkan tapi ini granat terakhir. Sementara Boychill mendapatkan splash damage yang sangat dalam sekali. Apakah bisa selamat atau tidak? Karena tetangganya ini bukan main-main. Boom. Tapi Okta? Bentar Okta. Loh kok banyak blunder yang terjadi sepertinya. Foxy menjadi korban, not Ren yang mendapatkannya. Potato bersiap saat ini menjadi last man standing. Potato dengan boostingan
dari Surabaya, kota kelahirannya. Bahkan ada support dari keluarga yang juga hadir mendukung Potato. Pemuda asli Surabaya yang coba untuk berprestasi di kampung sendiri. Melemparkan beberapa utility dan mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini adalah pengorbanan yang perlu dilakukan oleh para pemain-pemain poin lain agar zona mereka dapatkan. Memang saat ini Potato ada di tengah-tengah zona tapi resikonya terlalu tinggi. Mungkin ini Potato mengambil istilah dari Jawa Timur, Jerbasuki Mowobeo. Harus ada pengorbanan kalau ingin mendapatkan kesuksesan. Oke. Iya, Makasih ya. Itu aja. Oke, makasih nih. Gue baru ngerti nih language ya. Iya. Javanese language. Oke. Apa tadi? Jerbasuki Mowobeo. Jerbasuki Mobeo. Oke. Nice. Di sisi lain Yami juga mendapatkan satu pemain Hulk. Dan ternyata memang mereka semua sudah regroup di satu titik. Dimana gak ada yang berpencar-pencar, namun Mekjo masih mengalami kesulitan untuk bisa touchdown lebih dalam. Ganyang pun mendapatkan seorang Herlings. Gak bisa berbuat banyak, mau menyelamatkan satu saja susahnya setengah mati karena ada lagi press granate dari pemain-pemain Boom juga. Mereka terpisah di satu sisi yang berbeda-beda. Bahkan Linux sebetulnya masih bisa memberikan tekanan menuju ke arah ARPM. Ini zona yang tidak mudah sama sekali untuk semua tim. Tidak hanya untuk si A, tidak hanya untuk si B, tapi untuk semuanya tidak ada yang merasakan keuntungan dari zona ini. Bahkan tim yang ada di tengah pun tidak nyaman untuk memainkan match kita yang ketiga hari ini. ADRE pulang dengan hanya 2 poin saja. Granat yang dilemparkan oleh Bika berikan damage menuju ke pemain-pemain Odyssey. Dewa United justru yang masih memiliki 4 player walaupun Hulk low HP. Namun keunggulan dari Dewa United adalah mereka punya kesabaran yang di atas rata-rata orang umum. Mereka biasanya pandai untuk bermain di apartemen ya, karena seringkali kita melihat mereka late game sampai akhir top 3 itu kalau misalkan areanya apartemen. Tapi Bigetron tadi sempat kita lihat ada sebuah penyeberangan secara bersama-sama, move like a unit untuk bisa geser ke arah satu gedung yang berbeda. Memang geser aja nih butuh smoke banyak untuk main di apartemen. Jadi utilities akan menjadi modal yang sangat berharga sekali. Sementara itu Zenox sudah mulai pelan-pelan masuk ke dalam zona setelah tadi mereka mengintai layaknya singa dari bagian bukit atas. Saat ini mereka sudah bisa menjajal area apartemennya di Getron. Terus mengunci pergerakan dari Dewa United. Gak akan dikasih selamat, gak akan dikasih lewat dengan mudah. Terus dicicil HP bar dari pemain-pemain Dewa United. Masih ada angle yang terus di lock dan Dewa United dengan keadaan seperti ini mereka perlu maju beberapa meter. Ini ada 10 sampai 20 meter yang perlu dikerjakan oleh Dewa United. Yang mana berarti 10-20 meter itu di jalan raya. Akan kelihatan oleh Boom, akan kelihatan oleh Bigetron dan akan selesai harusnya untuk pemain-pemain Dewa United. Blue Zone yang diambil oleh Lele Boy. Selesai juga mereka di sana. Gak bisa, bener-bener kehadang sama Boom, kehadang juga sama Bigetron. Itu udah dead end, jalan buntu. Gak ada ruang untuk bermain. Bahkan tadi kan Bigetronnya yang overlap ya, dia tadi gerak duluan bareng-bareng untuk bisa motongin orang-orang yang masih ada di bagian belakang. Tapi ARPM kita melihat bagaimana mereka kembali nge-split. Mereka udah gak regroup di satu titik yang sama seperti tadi. Dan sudah mulai terdengar ada beberapa dentuman-dentuman granat. Kalau kita pantau stage 7 yang masih cukup ramai. Belum ada yang satu gedung bersama-sama, kita lihat semuanya masih ada tetangga-tetanggaan saja. Mekjo pun cukup alot untuk bisa dihentaskan begitu saja. Namun dengan adanya zona seperti ini, Mekjo Susah Mekjo ya. Susah ya. Susah, harus ada punya smoke buat maju ke depan. Nah, tadi mereka udah banyak banget smoke habis. Ya makanya tuh, berarti utility udah habis. Jadi ya untuk Mekjo ya harus bareng sih itu mereka berdua tuh. Jalan rayanya terlalu beresiko untuk dilewati. Karena terlalu jauh lumayan jalannya tuh. Benar, ini jalan raya yang sangat... Harus timing San, harus timing San. Kalau udah perang baru Mekjo akan Nah, lari, bener. itu bisa dilakukan. Itu Tapi bisa. nunggu, Boom Nunggu. perang juga agak lama ini. Karena Iya. Boomnya tidak terpancing untuk melakukan perang. Dan Boom memberikan satu tugas kepada salah satu playernya untuk ngeliatin ke Mekjo terus-terusan. Karena tadi saya melihat Okta berulang kali ngeliatin ke Mekjo terus. Nah ini dia, Okta tuh ngeliatnya ke Mekjo. Yang dua yang lain fokus untuk perang. Jadi Mekjo nggak punya kesempatan. Bener. Sekarang udah diganti tuh sama Yami tuh. Ya, ada satu yang selalu menjadi player yang difokuskan untuk melihat ke area jalan raya. Ini adalah keputusan yang begitu luar biasa, betul. Seperti yang dikatakan, Yami, Okta dapatkan pemain Mekjo, satu ditangkap, satu yang lainnya tinggal menunggu waktu saja. Ya ini sekali dia berdiri, seret gitu udah pasti ditembak dan dipotong habis-habisan. Bahkan ada repositioning juga dari Ini Yami. bahaya nih granatnya Yami nih.
Nah, kalau dia, oh udah habis. Habis ya? Habis. Makanya dia setup smoke dulu, supaya nanti bisa nembak dari kegelapan. Dan juga dari Potato masih cukup alot, masih belum kelihatan, tapi Bigetron kayaknya udah mulai melakukan sebuah inisiasi. Excel mendapatkan 1 knockdown dan ini akan menjadi sebuah confirm elimination. Lemparan utility sudah terjadi di sana. Bermaksud untuk bisa mendapatkan konslet, tapi Aan akan memberikan granat dan ini berbahaya. Granat yang sangat matang membuat Bigetron bisa saja terkena splash damage. Oh ternyata tidak menjadi satu masalah karena tadi justru ada flashbang yang dilontarkan. Tidak memberikan damage apapun. Excel berputar sedikit mencari celah untuk masuk karena memang masih harus lebih tengah lagi Bigetron. Dan ini adalah stage yang ke-9. Dengan 6 tim yang masih ada akan sangat chaos. 6 tim stage yang ke-9 tinggal beberapa menit lagi. Kurang dari 2 menit lagi. Mereka harus mengambil keputusan fight. Dan fightnya harus diambil menuju ke satu tim terlebih dahulu. Ini akan krusial. Dan ini kayaknya bakal ada plot twist sih. Kalau menurut gua. Karena dengan adanya tim yang masih banyak yang lengkap juga. Bentar lagi kan chaos nih, San soalnya kan bentar lagi zona udah terakhir kan ini? Ini udah zona terakhir. Iya, zona terakhir nih. Jadi blue zone. Nah, bakal plot. Ini seru nih, seru banget ini. Nggak ketebak sih kayaknya. Gak ketebak ini siapa yang chicken. Nah, tergantung ya, kita lihat siapa dulu yang rontok. Butuh Badru sih kayak gini sih. Waduh. Betul sekali, saya juga berpikir jika ada tim yang memfokuskan satu player untuk melakukan healing bisa saja justru tim tersebut yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Tapi Razy ditumbangkan oleh Peter dari ARPM. Tadinya gue kira Razy nggak akan kedeteksi tapi ternyata terlalu terbuka di atas atap. Dan bahkan kali ini Blue Zone-nya sudah mulai bergerak masuk, udah nge-press semua orang. Horboys pun gak bisa bertahan lebih lama lagi. Sudah dihapuskan dari map Irangel, bahkan ada satu granat yang membuat Razak pun bertunduk. Gak bisa memiliki ruang gerak yang bebas. Dan bahkan langsung diselesaikan dengan follow up next dari Zenox serta ARPM. Masih ada peluang selanjutnya. Da Costa melemparkan granat. Oh sayangnya granat terlalu jauh. Membuat Razy tetap saja dipulangkan. Zenox mengambil Bigetron pulang ke lobby. Masih ada 3 tim atau 4 tim maksud saya yang berada di match kali ini untuk mendapatkan winner chicken dinner. Poin masih ada di sana. Baru saya sebutkan Potato ditangkap. Boom. Memiliki 2 pemain yang harus sudah diselamatkan. Namun Zenox sangat luar biasa, mereka punya 4 player dan Zenox siap mengaum. Singa ini siap untuk memakan tim-tim yang ada. 4 pemain masih lengkap dan mereka sudah tahu mendeteksi di manakah pemain-pemain berikutnya. Acul pun udah kehalang, gak bisa berbuat banyak. Peter sudah mulai terbakar, Blue Zone pun menyelimuti Peter dan sudah jelas kita akan tahu siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner untuk Zenox. Singa yang mulai terbangun, Zenox memulai grand final dengan